Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, ini pisau pesanan dari teman desa sebelah, desa Karanganyar ya, masih Kabupaten Tegal. Ini sudah selesai. Beliau memesan 2 pieces pisau mini, katanya sih untuk seset kulit ya. Ini ukurannya panjang 10 cm, panjang bilah, dengan ketebalan kurang lebih 1,6 mili, dan lebar bilah ini kurang lebih 2 cm lebih lah, 2,2 lah kurang lebihnya. Nah, ini kita tes ya, tes ketajamannya pakai plastik saja karena mau digunakan untuk seset kulit, bukan untuk sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, banyak angin harinya susah. Nah, ini ya untuk iris plastik es ini ya, yang lumayan lentur nih ya. Ini sudah sukses. Sekarang coba ke kertas untuk mengetahui apakah ketajamannya rata dan halus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ketajamannya sudah rata dari pangkal sampai ujung mata bilah. Artinya sepuhan ya, sepuhannya itu bagus, rata, tidak ada yang terlalu tua atau terlalu muda ya. Ini satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga untuk plastik sudah oke ya, lancar, mulus. Sekarang ke kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah enak ya. Insya Allah sih dengan ketajaman seperti ini bukan hanya untuk seset kulit ya, untuk kita sembelih unggas ya, ayam, bebek dan lain-lain juga enak. Dan sebenarnya pisau ini bisa dikatakan multifungsi. Artinya bukan hanya sekedar untuk seset kulit ya atau sembelih, bisa juga digunakan untuk di dapur ya, iris daging, sayuran, bawang dan lain-lain. Cuma memang karena bahan pisau ini bukan stainless, jadi ya tetap bisa berkarat. Nah, bahan yang kita gunakan yaitu bahan HSS Arcot ya. Ini asalnya bahan lebar 6 cm ya, bahan 6 cm, cuma kita belah jadi 2, dan yang seperti ini ya kita bagi 2 lagi ya, jadilah pisau mini ini ya. Apa sih kelebihan bahan ini ya? Bahan ini kelebihannya tidak perlu disepuh ulang ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berkreasi membuat pisau ya, yang tanpa harus disepuh ulang ya, cukup kita pakai bahan ini saja, HSS Arcot. Nah, ada juga yang merek Garbuyo ya, itu kualitas bahannya bagus ya. Memang sih kalau dibandingkan dengan HSS Julia, DM05 atau CO5 itu lebih bagus yang HSS itu ya. Kalau HSS seperti Julia, DM05 bentuknya itu seperti piringan nah, namun kekerasannya itu tinggi ya. Kekerasannya kata teman-teman sih ada yang bilang 64 HRC gitu ya, jadi keras banget dan lebih rawan patah ya. Kalau ini tidak ya, kalau ini ya, tidak rawan patah ya. Jadi kita pakai yang standar saja ya. Untuk kekerasan bahan ini, karena saya tidak punya alat ukurnya ya, boleh dikatakan ini setara dengan bahan bearing ya, bahan bearing, pisau bahan bearing yang sudah disepuh ya. Kekerasannya itu ya kurang lebih segitulah ya. Dari mana tahunya? Ketika kita potong ya, kita potong bahan ini itu memang keras ya, jadi agak lama ya, dan keluar percikannya juga lumayan banyak, warnanya merah ya. Dan juga saat pembentukan bevel
mata tajam ya, bevel mata tajam, dan saat kita merapikan itu kita harus menggunakan mata gerinda yang ini ya, Nippon Resibon yang warnanya biru ya. Ini harganya lumayan nih, kalau di toko online saja itu sekitar 40.000, kalau di toko sini entah berapa ya, kayaknya nggak ada yang jual juga sih ya. Lah, apakah tidak bahaya kita langsung main gerinda saja ya? Ya tidak, asalkan kita tahu tekniknya. Jadi untuk penggunaan mata gerinda seperti ini ya, kita menggarap pisau dengan bahan seperti HSS ini ya. Ketika kita menggosokkan ya, di bahannya sekitar 3 atau 4 kali, langsung kita celupkan, kita basahi dengan air, tunggu sebentar, nanti kita gosrek lagi ya. Dan kita juga menggunakan dimmer ya, menggunakan dimmer untuk mengontrol kecepatan daripada putaran mesin gerinda ya. Jadi jangan full ya, cukup kita pakai separuh saja ya, atau sepertiga daripada kecepatan setelan pabriknya ya. Jadi seperti itu, agar apa? Agar tidak sampai terjadi overheat atau panas yang berlebih yang mengakibatkan sepuhan daripada bahan ini hilang ya, seperti itu. Nah, setelah mata tajam terbentuk ya, bevel terbentuk, untuk merapikannya kita pakai mata gerinda fleksibel nih, yang seperti itu. Oke ya. Nah, kalau sudah ya, kemudian kita ratakan dulu bevelnya ya. Bevel kita ratakan menggunakan apa? Batu asa korondom. Batu asa korondom kita gosrek ya. Tujuannya apa? Biar ini benar-benar rata, di samping ramping ya, di samping bevelnya ramping juga rata ya. Kita asah manual ya, kita ratakan secara manual. Nah, kalau sudah kita dapat ratanya, kita lanjut menggunakan amplas susun ya, mata gerinda yang berupa amplas susun ya. Tujuannya apa? Lebih menghaluskan, atau istilahnya kita sudah masuk ke tahap pemolesan lah ya, agar lebih halus guratan-guratannya ya, tidak terlalu kasar ya. Kalau sudah habis ini ya, dari 120 kita naik menggunakan nih mata amplas mata gerinda non woven. Nah, seperti ini. Nah, dan jadinya seperti ini nih ya, polesannya istilahnya satin. Nah, kayak seperti itu ya kawan-kawan. Barangkali ada yang mau mencoba membuat pisau dari bahan seperti saya tadi, bahan HSS Arcot, Garbuio ya, atau Julia, kurang lebih tahapannya seperti itu ya. Dan kita sudah selesai nih ya proses pemolesan ya, tinggal kita proses asah secara manual ya. Kita asah biasa, tetap dari grid bawah dulu ya, menggunakan tadi apa, batu korondom ya. Mengapa kita menggunakan batu korondom? Karena yang memang benar-benar bisa menggerus, daya abrasifnya dapat ya, itu batu korondom ya. Pakai yang 240, naik ke 400, 600, 1000 ya, dan 2000 ya. Seperti video saya yang sebelumnya saya jelaskan lah ya, 240 pakai korondom Jepang, 400 dan 600 korondom Cina. Untuk grade 1000 ya, bisa pakai batu alam ya, bebas lah ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah selesai dan bisa langsung diambil oleh yang pesan. Menurut saya sih ya sudah lumayan bagus ya. Ini slot yang kita pakai menggunakan stainless ya, ini menggunakan pipa stainless, bukan pipa besi, jadi tidak takut berkarat ya. Kalau pakainya pipa besi, kapan saatnya itu akan berkarat. Oke ya, seperti itu sharing kita tentang sedikit pembahasan baja HSS dan sedikit
tahapan dalam pembuatan pisau ya, yang tanpa disebut ulang. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.